dikaitkan dengan basis relawan-relawan yang sekarang mulai bergerak, baik relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, relawan Prabowo, relawan yang dibentuk oleh dua kekuatan besar ini, ya bisa jadi, ya memang ini sudah pertarungan politik praktis di akar rumput. Siapakah relawan yang benar-benar ya siap untuk mengambil hati masyarakat? Jika sampai 2008-2029 ya tingkat approval rating, tingkat elektabilitas Pak Prabowo malah ada di angka kritis, misalnya 35%, ya peluang untuk dua pesaing untuk mencuri kursi RI 1 ya sangat terbuka. Nah, ini bisa saja terjadi karena saya melihat juga PDIP juga sudah melakukan konsolidasi internal. Mereka juga membentuk ya sayap-sayap partai. Kalau PDIP itu tidak membentuk relawan tapi sayap partai. Terakhir yang saya lihat itu mereka melantik 10 sayap partai. Tidak sembarangan untuk memenangkan Pilpres, tetapi memang kembali saya ingatkan PSI bersama Pak Jokowi itu punya effort yang lebih untuk mencapai target-target besar mereka. Satu, bagaimana masuk Senayan dengan angka yang besar tentunya. Apakah 8%, 12% atau 25%? Ya. Atau sebaliknya. Ya, mereka justru gagal lagi karena logistik yang kurang. Tapi apa iya Pak Jokowi nggak punya logistik? Ya kan? Nah, saya juga nggak tahu kalau soal itu. 2029 bakal seru. Karena itu, saran saya khususnya kepada teman-teman relawan Pak Jokowi, ya, harus ada sebuah organisasi besar seperti Formas juga untuk menampung, untuk melakukan konsolidasi organisasi juga bagi relawan-relawan yang bergabung dalam timnya Pak Jokowi. Kalau Formas itu jelas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, ya kan? Jadi anggotanya itu wajib badan hukumnya ormas. Nah, di relawan Pak Jokowi itu ada nama komunitas namanya RJ2, Relawan Juang Jokowi, ya kan? Tetapi secara kelembagaannya harus lebih clear lagi, harus berbadan hukum. RJ2 ini harus berbadan hukum, ya. Saya pernah menyarankan kepada kuncennya, ya, abang saya, Bang Uce Gustaf Pati, agar ini segera diformilkan aja. Ada koordinatornya atau ada ketuanya, ya kan? Dan RJ2 ini ya mewadahi para relawan-relawan yang masuk bergabung di RJ2. Dan relawan-relawan Pak Jokowi yang bergabung di RJ2 itu juga harus terverifikasi. Ada badan hukumnya, ada kantornya, ada pengurusnya, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten kota. Nah, itu artinya kalau RJ2 melakukan seperti itu juga, setidaknya apa yang dilakukan oleh Pak Hasim dengan membangun Formas, ya, itu setidaknya mendapat kompetitor dari RJ2 ini. Forum Masyarakat Indonesia Emas. Wah, ini keren juga nih Formas. Sudah 103 ormas. Wah, luar biasa. Makin seru persaingan menuju Pilpres. Oke. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Budius Ma'ruf Filiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan memperingati ya hari Senin 17 Agustus ya 2026, 81 tahun Indonesia merdeka. Tapi saya akan mengulas tentang politik praktis yang terjadi, ya, geliat yang terjadi akibat atau dampak dari safari politik Pak Jokowi. Seru. Pertama ya kita melihat Formas ya. Formas itu adalah sebuah komunitas besar ya, Forum Masyarakat Indonesia Emas, Formas singkatannya.
Yang ketua dan pembinanya adalah adik Pak Presiden, ya, Hasyim Joyo Hadikusumo. Ya, jadi Formas itu kemarin melantik 20 anggota baru. Jadi ada 20 ormas baru yang bergabung menjadi Formas, ya kan? Nah, jadi total anggota Formas itu menjadi 103 ormas yang berbadan hukum, yang katanya syarat untuk bergabung Formas itu, ya, ormas itu kemudian mendaftar, diverifikasi oleh pengurus Formas bahwa mereka memang berbadan hukum, ya, kantornya jelas, pengurusnya jelas, dan minimal ada di sekian DPD provinsi. Wow, berarti jelas nih, terukur nih. Nah, eh mungkin ya inilah refleksi dari pertarungan resmi barangkali ya. Mudah-mudahan saya benar. Bahwa persiapan menuju 2029 itu memang dipicu ketika eh, para politisi, ya, baik yang selama ini dianggap masih bersekutu atau masih satu kapal dengan Pak Jokowi, maupun yang sudah lama nggak satu kapal dengan Pak Jokowi, misalnya dari kubu merah, ya kan, yang itu jelas-jelas memang berseberangan sekarang dengan Pak Jokowi. Jadi safari politik Pak Jokowi itu membuat partai-partai lain, ya, kemudian juga melakukan konsolidasi, ya, untuk menjaga basis konstituen mereka. Nah, menariknya di sini adalah Formas lagi mencermati kehadiran Formas. Formas itu anggotanya mungkin akan bertambah menjadi 200 sampai 2027 nanti. Jadi ini adalah bagian dari konsolidasi juga yang dilakukan oleh, ya, tim sukses Pak Prabowo menuju Pilpres 2029. Nah, bedanya adalah kalau Formas itu dianggap sebagai strategi Pak Prabowo membangun relawan-relawan yang bergabung dalam Formas, ya, ini adalah ancaman serius bagi, ya, relawan-relawan Pak Jokowi, ya kan. Nah, cuman ya ada yang lebih spesifik memang. Kalau Formas, menurut analisa saya, ya, mereka itu memang secara formil mereka itu ditugaskan untuk mengawal pemerintah Prabowo Gibran, ya, mengawal agar efektivitas program-program Prabowo Gibran selama menjabat selama 5 tahun sampai 2029 itu bisa dipantau oleh para anggota formasi ini. Tetapi sejatinya, ya, saya menduga dan menduga saya rasanya tepat, ya. Kenapa saya katakan tepat? Karena saya pernah ada teman saya pengurus Formas yang memang tujuan mereka adalah konsolidasi, tapi di luar Gerindra, di luar partai sayap Gerindra, ya. Jadi ini bukan sayap. Nah, fokus dari Formas itu memang untuk memenangkan Pilpres saja. Jadi Formas ini mungkin dari sekarang membangun jaringan ke masyarakat, ya, mungkin dengan dukungan dana yang jelas karena kan Pak Prabowo lagi berkuasa, ya kan. Apalagi dengan basis Pak Prabowo, apalagi Pak Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai ketua Dewan Pembinanya, ya, tentu memiliki sebuah organisasi yang terencana dengan baik, ya kan. Nah, Formas ini memang fokus, ya, membangun basis jaringan ke masyarakat di luar partai. Gerindra sendiri, ya, hanya fokus mungkin, ya, Gerindra dan sayap-sayap partai Gerindra, ya, untuk memenangkan caleg-caleg Gerindra. Nah, jadi memang mereka ada dua konsentrasi yang masing-masing fokus kepada job desk masing-masing. Kalau para pengurus Gerindra dan sayap-sayap partai Gerindra fokus bagaimana mempertahankan kursi yang ada sekarang di Senayan, lebih kurang 86 kursi. Gerindra adalah juara 3 di Senayan sekarang, ya. Sementara Formas adalah lebih dikonsentrasikan untuk memagari barangkali, ya, atau berkompetisi barangkali, ya, dengan relawan-relawan Pak Jokowi. Jadi dari sekarang nampaknya sengaja atau tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, Pak Prabowo sepertinya menduplikasi cara kerja relawan Pak Jokowi dengan mengaktifkan, mengefektifkan, ya, relawan-relawan berupa ormas ini, ya, untuk dari sekarang bergerak, ya, untuk melakukan penetrasi ke masyarakat. Baik dengan serangan udara lewat sosmed misalnya, dengan berita-berita positif tentang Pak Prabowo, ya kan, maupun dengan serangan darat, artinya dengan
melakukan kegiatan-kegiatan ya yang mempromosikan kerja-kerja cerdas Pak Prabowo versi Formas tentunya. Nah, jadi tidak ada overlap antar mereka karena memang Gerindra sudah settle sebagai sebuah partai, mereka sudah punya basis dukungan ya minimal dengan 86 kursi sekarang bisa jadi memang akan bertambah atau bisa berkurang. Nah, sementara Pak Jokowi ya saya melihat memang full konsentrasi untuk membesarkan PSI. Namun sayangnya karena PSI sampai sekarang adalah berkategori sebagai partai guram atau partai kecil ya yang baru kemarin mendapatkan 2,8% dalam pemilu 2024 lalu ya kan, masih berjuang tertatih-tatih satu untuk lolos sebagai peserta pemilu dulu untuk 2029. Mereka sedang berusaha membangun struktur partai hingga ke anak ranting ya, mungkin kelurahan dan sampai ke RT RW. Itu tidak mudah ya. Apalagi itu pasti memerlukan biaya yang sangat besar ya kan. Nah, masalahnya adalah relawan-relawan Pak Jokowi ya sepanjang yang saya pahami itu memang punya motivasi ya dan spirit yang mungkin berbeda dengan asal muasal Pak Jokowi ini membangun basis politiknya dengan relawan. Di awal-awal Pak Jokowi ikut Pilkada DKI kemudian ikut Pilpres 2014, relawan-relawan ini memang benar-benar orang-orang yang militan. Ya, yang tidak berharap apa-apa dari Pak Jokowi ya kan. Ya, yang mereka benar-benar berjuang membangun basis massa karena mereka latar belakangnya para aktivis ya kan untuk berjuang mensosialisasikan Pak Jokowi. Akhirnya menang. Tapi memang mereka orang-orang Spartan, ya Pak, petarung-petarung di lapangan. Sekarang ya, karena ada motivasi-motivasi pribadi, orang-orang membentuk relawan, entah relawan Gibran, relawan Pak Jokowi, sebagian besar rata-rata kalau saya nilai ya, orientasinya sudah bukan lagi benar-benar untuk membantu pemenangan misalnya ini Prabowo Gibran 2 periode. Ini misal saya nggak tahu pasti apakah Prabowo Gibran 2 periode itu akan terjadi. Nah, jadi mereka itu motivasinya supaya kemudian mendapatkan benefit ya untuk menjadi relawan. Misalnya bisa aja mereka menjadi berharap ya bisa jadi komisaris BUMN dengan bayangan gaji 50 sampai 100 juta per bulan, belum lagi tantiem per tahun yang bisa mencapai 1 sampai 5 miliar dan seterusnya, ya kan? Nah, jadi perbedaan orientasi spirit itulah yang sekarang rasanya ya, yang mungkin ya mudah-mudahan saya salah tentang ini ya. Mungkin yang membedakan daya juang yang ada yang dimiliki oleh relawan-relawan yang sekarang bergabung ke Pak Jokowi atau ke Mas Wapres. Tapi tentang Mas Wapres saya sudah mengatakan tempo hari bahwa menurut analisa saya berdasarkan percakapan saya dengan Mas Gibran nggak akan nyapres di 2029. Gibran sekarang fokus hanya membantu Pak Prabowo ya kan menjalankan tugas sampai 2029. Bahwa saat ini bermunculan banyak sekali laskar-laskar atau relawan-relawan Gibran ya, itu ya saya pikir sah-sah aja, tapi sampai sekarang secara officially, secara resmi Gibran belum pernah ada pernyataan even dari Pak Jokowi bahwa Gibran pasti nyapres atau pasti ikut lagi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri kan juga belum ada deklarasi bahwa Pak Prabowo akan nyapres. Pernah kita dengar bahwa ada keputusan dalam rapat pimpinan nasional Gerindra di awal tahun ini bahwa mereka resmi atau Gerindra resmi mencalonkan kembali Pak Prabowo sebagai capres, tapi tidak disebutkan itu bersama Mas Gibran. Hanya Pak Prabowo, tapi jawab Pak Prabowo kan juga jelas. Saya tidak akan menerima untuk dicalonkan lagi sebagai capres 2029 kalau ya saya tidak didukung oleh rakyat lewat tingkat kepuasan rakyat yang tinggi kepada saya. Dan kita melihat hari ini ya setidaknya 2 lembaga survei ya memberikan tingkat approval rating yang sangat merosot dari Pak Prabowo. Dari nilai captive 83% di awal memerintah, ya mendapat limpahan sentimen negatif dari Pak Jokowi, ya 83%. Setelah 2 tahun bekerja, melorot sampai kalau versi Saiful Mujani Research Consulting, ya SMRC, itu menjadi 51,1%.
yang lebih sadis lagi adalah berdasarkan hasil riset indikator politik menjadi 49,8%. Ada penurunan. Nah, kalau kemudian ya dengan bekerjanya Pak Prabowo sampai tahun 2026, lanjut ke 2027, tidak ada perubahan-perubahan, malah mungkin makin menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat dengan isi pidato-pidato Pak Prabowo yang cenderung ya suka banyak kemudian menimbulkan kontroversi. Jangan-jangan ya tingkat approval rating Pak Prabowo makin turun. Bisa menjadi 40 menjadi 45, 45 ke 40, 40 ke 35 dan seterusnya. Harusnya seorang presiden incumbent ya berdasarkan jejak yang kita lihat dari Pak SBY, Pak Jokowi ya kan, itu menjelang periode kedua approval ratingnya trennya naik, uptrend, seret gitu ya kan, bukan justru downtrend, nah menurun, seret maka makin turun. Nah ini kan ada satu problem, artinya jika downtrend dari penurunan rating, approval rating Pak Prabowo akan terjadi terus hingga akhir 2027. Saya menduga Pak Prabowo akan komit dengan ucapannya bahwa saya nggak akan nyapres 2029. Orang saya tidak dipercaya oleh masyarakat, tingkat approval rating saya turun. Artinya apa? Kalau tingkat approval rating turun berarti dukungan masyarakat semakin menurun, semakin tipis. Ya kan? Nah, kalau skenario itu yang terjadi, kalau toh Gerindra ya memaksakan diri untuk Pak Prabowo nyapres, ya kan, bisa jadi nanti Pak Prabowo akan menemukan atau membuat sejarah baru bahwa pertama kali presiden incumbent nyapres lagi kemudian kalah. Artinya ini sejarah baru. Sejarah reformasi kita ya dalam 20 tahun terakhir ya, presiden incumbent SBY masuk ke periode kedua menang, bahkan menang mutlak. Begitu juga Pak Jokowi masuk periode kedua menang mutlak, ya kan? Nah, kalau dengan kondisi Pak Prabowo menuju periode keduanya dengan kinerja yang dukungan dari kepercayaan publik yang semakin merosot, jangan-jangan Pak Prabowo akan membuat sejarah baru, kalah melawan petarung-petarung lainnya yang akan muncul di Pilpres 2029. Nah, dikaitkan dengan basis relawan-relawan yang sekarang mulai bergerak, baik relawan Pak Jokowi, relawan Gibran, relawan Prabowo, relawan yang dibentuk oleh dua kekuatan besar ini, ya bisa jadi, ya memang ini sudah pertarungan politik praktis di akar rumput. Siapakah relawan yang benar-benar ya siap untuk mengambil hati masyarakat? Nah, masalahnya kelemahan dari Pak Jokowi itu konsentrasinya terpecah antara membangun PSI untuk lolos masuk Senayan ya dengan konsentrasi, saya nggak tahu ya kalau terjadi perubahan politik bahwa benar akhirnya Mas Gibran akan dimajukan dari PSI sebagai capresnya. Jika skenario itu yang terjadi, ya ini juga menjadi sejarah politik modern baru bagi Indonesia. Ya, di mana ya Pak Prabowo harus head to head dengan wapresnya. Oh iya, ini pernah terjadi waktu di eranya Pak SBY. Di era Pak SBY pertama itu kan SBY JK. Periode kedua Pak SBY dengan Pak Budiono. Nah, berhadapan dengan JK Wiranto. Ah iya. Jadi wakil presidennya ya berhadapan dengan ya incumbent Pak JK menggandeng Pak Wiranto ya ikut pemilu 2005 ya 2009 ya kan. 2009 ternyata kalah melawan incumbent. Bahkan pada saat di 2009 itu dikatakan Pak SBY di periode keduanya melawan pasangannya Sendal pun Pak SBY pasti menang, karena approval rating Pak SBY pada saat di periode kedua itu ya di angkanya 65%. Nah, kalau sekarang, nah situasinya mungkin berbeda ya.
kalau incumbent kan waktu di era Pak Prabowo itu kan, di era Pak SBY kan menang. Karena berhadapan dengan Pak JK nih mantan wakil presidennya. Ya kan, menang karena wajar kemudian Pak SBY menang karena approval rating Pak SBY pada saat itu tinggi memang dibanding Pak JK. Pak JK pada saat itu mungkin di bawah 20%, ya kan? Nah, kalau kemudian skenario itu sejarah berulang misalnya ya, Pak Prabowo berhadapan dengan Gibran, ya agak begitu. Kemudian ada misalnya PDIP memajukan Pramono Anung misalnya, ya kan? Berarti ada 3 poros nih, ya kan? Sama seperti 2024. Pak Pramono entah siapa pasangannya, Pak Prabowo entah siapa pasangannya, ya kan? Gibran entah siapa pasangannya, kan begitu. Jadi ada Pramono, Prabowo, Gibran. Wah, ini seru nih, 3 capres nih. Nah, kalau di akhir 2029 nanti tingkat approval rating Pak Prabowo berhasil melesat naik, misalnya di atas angka 65% lagi, saya menduga nggak ada yang bisa melawan Pak Prabowo kalau naik approval ratingnya. Gitu. Tetapi jika sampai 2008-2029 ya, tingkat approval rating, tingkat elektabilitas Pak Prabowo malah ada di angka kritis, misalnya 35%, ya, peluang untuk 2 pesaing untuk mencuri kursi RI 1 ya sangat terbuka. Nah, ini bisa saja terjadi karena saya melihat juga PDIP juga sudah melakukan konsolidasi internal. Mereka juga membentuk ya sayap-sayap partai. Kalau PDIP itu tidak membentuk relawan tapi sayap partai. Terakhir yang saya lihat itu mereka melantik 10 sayap partai. Ya, salah satu yang saya ingat namanya TMP, Taruna Merah Putih. Yang segmennya adalah segmen generasi Y ya dan milenial. Jadi itu memang Taruna Merah Putih ya. Ketuanya kalau nggak salah anaknya Puan Maharani. Nah, jadi memang ya seluruh partai sekarang sedang berkonsolidasi. Baik partai yang sudah punya captive di masyarakat, partai yang ada sekarang di parlemen 8 partai, maupun partai-partai non-parlemen seperti PSI, Perindo juga lagi bergiat melakukan konsolidasi. Juga Hanura ya kan sekarang nggak masuk Senayan, pernah sempat ada fraksinya di Senayan tapi kan kalah pemilu, tidak mampu melewati PT 4%, terlempar dan sekarang juga melakukan konsolidasi. Begitu juga dengan Perindo, partai konglomerat Haritanu Sudibyo juga sekarang melakukan konsolidasi. Nah, jadi perkembangan-perkembangan seperti ini ya itu karena mereka melihat konsolidasi ya yang bagus yang dilakukan oleh Pak Jokowi ketika sudah melakukan safari politik setidaknya di 2 provinsi nih yang basis masanya kelihatan benar rame. Nah, tetapi karena pertarungan yang sejatinya itu kan masih lama. Minimal musim kampanye itu kan 2008. Ya. Nah, sekarang masih 2026. Jadi Pak Jokowi butuh logistik yang panjang ini kalau memang dari sekarang terus bersafari ya, yang panjang karena apalagi dengan 2 konsentrasi. Satu, bagaimana membesarkan PSI, meloloskan PSI, baik lolos sebagai peserta pemilu maupun lolos ke Senayan. Ya, juga konsentrasi bagaimana membangun relawan-relawan ya dengan sebuah cara kerja yang benar-benar baru. Tidak lagi seperti membangun relawan pada saat 2014 dan 2019. Nah, ini kan butuh konsentrasi dan pikiran yang besar dari Pak Jokowi ya untuk menghadapi PDIP dengan wajah barunya nanti dugaan saya sih Pramono ya, capresnya PDIP. Kemudian Gerindra tetap dengan Pak Prabowo, itu pun tergantung elektabilitasnya nanti, dan PSI. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kemudian dari sekarang konsolidasi di tingkat relawan ya itu sudah bergerak di 3 kelompok calon presiden ini di 2029, PSI sebagai kapal besarnya berkoalisi dengan sejumlah partai, punya relawan juga ya kan, kemudian Gerindra
dengan formasnya yang sekarang sudah punya 103 ormas, ya kan? Dan juga akan berkembang menjadi 200 ormas misalnya sampai menjelang kampanye nanti. Begitu juga dengan PDIP dengan sayap-sayap partainya. Jadi ini jelas-jelas ya pertarungan politik praktis di akar rumput ya akan berlangsung dari sekarang. Nah, nanti kita lihat aja kalau memang ada partai yang memang bergerak dari sekarang dan di tingkat RT RW-nya, di tingkat kelurahannya memang ada kegiatan-kegiatan partai itu, berarti partai itu memang logistiknya paten. Tapi kalau dari sekarang kita lihat tidak ada yang bergerak, berarti orang masih menyimpan amunisi karena untuk memenangkan pilpres itu memang amunisinya nggak sedikit. Jumlahnya itu pasti triliunan angkanya. Bisa 5, bisa 7, bisa 10. Ya. Tidak sembarangan untuk memenangkan pilpres, tetapi memang kembali saya ingatkan PSI bersama Pak Jokowi itu punya effort yang lebih untuk mencapai target-target besar mereka. Satu, bagaimana masuk Senayan dengan angka yang besar tentunya, apakah 8%, 12% atau 25%, ya, atau sebaliknya, ya, mereka justru gagal lagi karena logistik yang kurang. Tapi apa iya Pak Jokowi nggak punya logistik, ya kan? Nah, saya juga nggak tahu kalau soal itu. Saya sendiri ya tidak pernah mendapatkan seperak pun dari Pak Jokowi karena basis saya mendukung Pak Jokowi adalah karena apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu kita rasakan bersama. Ya, saya bukan relawan Jokowi, saya juga bukan buzzernya Pak Jokowi, saya bukan humasnya Pak Jokowi, tetapi hingga hari ini saya masih memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, ya, karena apa yang sudah dikerjakan beliau saya hargain, saya rasakan manfaatnya, dan juga saya lihat dirasakan manfaatnya oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Tapi persoalannya kan ini politik. Politik itu sesuatu yang impossible menjadi possible. Bisa saja. Dan cara-cara kerja Pak Jokowi memenangkan pilpres dengan menggunakan energi para relawan yang dibentuk banyak sekali, ternyata sudah banyak atau mulai setidaknya diikuti atau diduplikasi oleh partai-partai lain karena dianggap efektif. Artinya apa? 2029 bakal seru. Karena itu saran saya khususnya kepada teman-teman relawan Pak Jokowi, ya, harus ada sebuah organisasi besar seperti Formas juga untuk menampung, untuk melakukan konsolidasi organisasi juga bagi relawan-relawan yang bergabung dalam timnya Pak Jokowi. Kalau Formas itu jelas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, ya kan? Jadi anggotanya itu wajib badan hukumnya ormas. Nah, di relawan Pak Jokowi itu ada nama komunitas namanya RJ2, Relawan Juang Jokowi, ya kan? Tetapi secara kelembagaannya harus lebih clear lagi. Harus berbadan hukum. RJ2 ini harus berbadan hukum. Ya. Saya pernah menyarankan kepada kuncennya, ya, abang saya, Bang Uce Gustaf Pati, agar ini segera diformilkan aja. Ada koordinatornya atau ada ketuanya, ya kan? Dan RJ2 ini ya mewadahi para relawan-relawan yang masuk bergabung di RJ2. Dan relawan-relawan Pak Jokowi yang bergabung di RJ2 itu juga harus terverifikasi. Ada badan hukumnya, ada kantornya, ada pengurusnya, baik di tingkat pusat, daerah, maupun kabupaten kota. Nah, itu artinya kalau RJ2 melakukan seperti itu juga, setidaknya apa yang dilakukan oleh Pak Hasim dengan membangun Formas, ya, itu setidaknya mendapat kompetitor dari RJ2 ini. Apakah seperti itu jalannya? Ya, kita tunggu. Ya, saya tetap mencoba memberikan masukan-masukan ya untuk supaya jangan sampai sebuah legacy yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi itu menjadi hilang begitu saja. Nah, siapakah jagonya dari PSI? Siapakah jagonya dari
Pak Jokowi untuk 2029 untuk capresnya? Ya, banyak orang mengatakan itu jagonya adalah Mas Gibran yang akan maju. Tapi pemahaman saya, Mas Gibran pokoknya sejauh ini Mas Gibran nggak nyapres, baik nggak ikut juga kontestasi sebagai capres maupun sebagai cawapres. Nah kalau ini yang terjadi, berarti ya PSI ya nggak ada capresnya. Siapakah capres yang akan diusung Pak Jokowi? Nah mari kita tunggu. Apakah benar Mas Gibran? Berarti Mas Gibran nggak jadi berbisnis dengan Elon Musk. Atau dengan siapa? Nah, ini teka-teki yang kita tunggu sampai akhir 2026 ya, atau minimal tahun 2027 tahun depan. Nah, jalan yang mudah sebenarnya ada. Jalan yang mudahnya adalah ya Pak Prabowo Gibran 2 periode. Itu jalan mudah. Mudah bagi Pak Prabowo, mudah bagi Gerindra, mudah bagi PSI, mudah bagi Pak Jokowi. Tetapi apakah benar dugaan baik atau prasangka baik kita ini di panggung belakangnya? Ya, benar demikian adanya. Berdasarkan informasi-informasi yang saya terima, di panggung belakang tidak demikian. Semoga saya salah tentunya. Kalau benar, alhamdulillah, Indonesia baik-baik saja. Demikian dulu obrolan menjelang 17 Agustus kita. Ya, semoga bermanfaat. Mari, siapa yang mau berlaga, siapa yang punya gawean, bersiap diri. Siapa yang bersiap diri, siapa yang bekerja keras, dia akan memetik hasilnya. Sebelum saya tutup, seperti biasa. Sebagai anak Sulu Mulyono, saya tetap menjaga kesehatan dengan wedang jahe Pak Jokowi. Mari kita seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!